Baik, tampaknya sudah selesai santap malam, sudah dikumpulkan sampahnya juga. Terima kasih Romo Andang. Tetap. Kita akan langsung masuk pada topik atau talk show hari ke-9. Langsung saja kita undang bersama. Yang pertama Bapak Uskup, kami persilahkan. Ibu-ibu dulu, aduh saya tuh lupa ya. Tadi Monsinyur itu udah pesan, kali ini yang bicara akan awam dulu. Kalau kemarin pastornya dulu. Nah ini bedanya pastor sama Monsinyur gitu loh. Kalau yang pastor kemarin bicara dulu monggo hayu gitu ya. Nah sekarang Monsinyur mempersilahkan dari awam dulu yang bicara. Nah ini beda banget gitu. Baik, kita persilahkan Ibu Sinta Hidayat untuk maju ke depan. Dan Ibu Wiwi Santoso untuk maju ke depan juga. Kita beri tepuk tangan. Tasnya ditinggal boleh Bu, aman kok. Di situ ada levelnya pro diakon, oh berarti itu tahta suci itu. Monggo silahkan. Situ ada. Monsinyur di sana, jangan diapit para perempuan. Nanti Ibu grogi, Monsinyurnya enggak grogi, Ibu yang grogi. Sekaligus kami persilahkan Monsinyur untuk sekaligus ke depan. Didi, kok aku deg-degan ya Di? Karena Monsinyur di Baik, sudah ada bersama kita 3 narasumber, 2 orang awam, para ibu dan juga 1 orang yang sangat istimewa. Tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah Monsinyur Ignatius Suharyo, Bapak Uskup Agung kita. Hari ini kita masuk pada tema perutusan. Ibu Wiwi adalah, mana tadi Ibu? Ibu Wiwi bekerja di PT Astra International Tbk sejak 1 Juli 1991. Beliau banyak berkiprah di dunia sosial juga, jadi selain sebagai, yang kemarin saya dengar adalah direktur something gitu deh. Nanti memperkenalkan sendiri ya. Jadi artinya di samping kesibukan beliau juga masih menyempatkan diri untuk aktif di bidang sosial. Kemudian juga ada Ibu Sinta Hidayat. Waktu saya tanya, Ibu tolong dong tulis di CV-nya gitu ya. Ternyata Ibu Sinta Hidayat hanya menuliskan sangat-sangat sederhana bahwa nama Sinta Hidayat pekerjaan ibu rumah tangga. Padahal luar biasa karyanya. Mari kita dengarkan bersama apa kira-kira yang beliau berdua ini sudah lakukan, lalu bagaimana kita memaknai tema hari ini di dalam karya perutusan dari ibu berdua ini. Nanti akhirnya atau endingnya kita akan masuk kepada lebih pada ekaristinya sendiri dan juga perutusan yang nanti akan disampaikan oleh Monsinyur Suharyo. Saya akan mulai dulu dengan Ibu Wiwi Santoso. Selamat malam Bu. Mungkin bisa dijelaskan atau Ibu ngapain sih kok sampai diundang ke sini begitu? Pasti ada sesuatu yang membedakan antara saya dengan Ibu. Kalau sama pasti saya pembicara, Ibu moderator kan gitu ya. Nah kenapa menjadi pembicara, pasti ada sesuatu yang bisa di-sharingkan kepada peserta devosi kali ini. Khususnya bagaimana Ibu memaknai perutusan itu sendiri. Kita sudah ngobrol beberapa waktu yang lalu Ibu mengatakan saya ini loh pekerjaannya untuk setelah diutus itu ngapain. Nah sekarang saatnya Ibu ceritakan pada umat semua. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Ratna, Monsinyur, mohon izin. Terus terang kalau saya ditanya kenapa kok saya diundang ke sini, saya juga tidak tahu. Waktu itu saya sudah, pertama yang menghubungi saya itu Romo Andang, dan saya sudah bilang sama Romo Andang, ya sudahlah kalau memang tidak ada atau belum ada narasumbernya, saya standby. Saya bilang saya ban serep aja nanti ini. Jadi kalau ditanya kenapa sampai saya disuruh ke sini, saya juga nggak tahu Mbak Ratna kenapa saya harus ke sini. Tetapi kalau bagaimana saya memaknai perutusan,
saya juga tidak pernah mencari, artinya saya itu tidak pernah, oh saya pengen jadi ini, pengen jadi itu, tidak. Tetapi saya merasa bahwa saya ini sudah banyak berhutang. Hutang saya pada Tuhan itu sudah tidak terkira. Setiap kali saya mengikuti Ekaristi itu setiap kali saya merasa hutang saya nambah lagi karena saya diingatkan betapa cinta Tuhan kepada saya dan berkatnya yang luar biasa yang boleh saya terima. Sehingga setiap kali kalau diutus, awalnya juga saya tidak mengerti makna perutusan itu, tetapi pada akhirnya saya tahu bahwa kalau setelah berkat itu saya diutus, itu berarti saya memaknainya sebagai Tuhan ingin saya melakukan sesuatu. Karena itu saya selalu mengatakan dalam doa saya sebelum saya meninggalkan gereja, saya bilang, Tuhan ini aku, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, tapi Tuhan tahu saya harus kemana. Dan setiap kali itulah yang saya rasakan. Pada saat anak-anak saya beranjak dewasa, saya mengatakan, Tuhan sekarang saya punya lebih banyak waktu, Tuhan saya mau ngapain gitulah istilahnya ya. Dan saat itu tiba-tiba saya terbersit, mungkin juga baik kalau saya menjadi lektor. Jadi saya mengawali, karena waktu anak-anak saya beranjak, waktu anak-anak saya kecil saya terus terang mundur sama sekali dari aktivitas. Kemudian saya mulai jadi lektor. Kemudian jalannya saya tidak tahu, tiba-tiba saja ada teman yang ngajak, ayo masuk ke kelompok bakti kasih kemanusiaan. Itu sebuah kelompok awam dan juga imam, para suster yang terpanggil untuk melayani daerah-daerah terpencil. Kemudian suatu hari juga tiba-tiba saya membaca ada kepala sekolah di Bekasi yang sekolah Katolik yang masuk penjara. Dan tiba-tiba saja nyemplung ke pelayanan penjara. Jadi kayaknya tidak ada yang kayak ada yang nuntun aja lah, saya tidak pernah minta gitu ya. Dan juga yang terakhir sekali ini tiba-tiba saya punya, kalau saya digodain sama Romo Andang sekarang ini, pekerjaan utama saya adalah promosi film Sugio. Jadi itu pekerjaan utama saya sekarang, sampingannya kerja di Astra gitu Mbak katanya. Karena memang beberapa bulan terakhir ini saya terlibat untuk mempromosikan film Sugio. Dan kenapa saya juga terpanggil di sini, walaupun itu juga sama juga, saya tidak sengaja pengen ini, tiba-tiba saya kebetulan saya bekerja di Astra itu di bidang jalan tol, dan salah satu tol kami yang sedang dibangun itu ada di Mojokerto, Kertosono sana, Jawa Timur. Tiba-tiba saat saya di airport di Juanda, saya ketemu Romo Beni Susetio yang sudah lama sekali tidak pernah saya ketemu. Tiba-tiba, Mbak ngapain di sini lah? Saya bilang lah, Romo juga ngapain di sini gitu kan? Ternyata pulang. Terus kemudian Romo cerita mengenai Sugio. Dan entah kenapa saya kepengen tahu dan saya baca bukunya. Dan kemudian Romo Beni menelpon saya, Mbak bantuin aku perlu untuk promosi. Karena kebetulan Romo Beni itu taunya saya orang communication, karena saya dulu pernah di Astra sebagai corporate communication. Dan begitulah bergulir, ya seperti itu Mbak Ratna. Jadi saya juga enggak tahu, pokoknya saya pasrah aja Tuhan mau pakai saya kemana, ya monggo lah Tuhan gitu loh. Kalau tadi dikatakan bahwa sekarang Astra menjadi sampingan ya, utamanya adalah promosi film Sugio. Lah terus kalau sampingannya Astra yang di rumah gimana ini? Sampingan keberapa begitu? Nah ini kenapa saya tanyakan, karena ya ini arisan ibu-ibu gitu ya. Kita kan ibu-ibu gitu ya. Artinya apakah itu juga akhirnya mengganggu rumah tangga, dalam arti ada komplain dari suami, dari anak dan sebagainya dalam pelayanan ini begitu? Seperti tadi pada saat anak-anak kecil terus terang saya hanya datang ke gereja. Paling banter waktu itu saya jadi bendahara lingkungan. Jadi itu yang saya bisa lakukan, artinya di rumah lah, tidak terlalu repot. Tetapi saat anak-anak saya sudah dewasa, saya bilang, Tuhan sekarang saya sudah lebih siap begitu. Sehingga ya anak-anak enggak komplain karena kebetulan anak-anak sudah tidak di rumah. Dan puji Tuhan suami saya itu selalu mendukung apapun. Dan bahkan saya
sungguh bersyukur bahwa beberapa tahun terakhir ini bahkan suami saya malah ikut-ikutan. Jadi kalau kita weekendnya itu di gereja, karena suami saya juga di seksi hubungan antar agama dan kepercayaan di paroki. Bapaknya ada nggak hari ini? Nggak bisa, karena masih ngurus vouchernya Sugio. Luar biasa nih, dua orang suami istri. Nanti kalau di rumah dimanapun ngomongnya Sugio melulu katanya, Pak hari ini laku berapa Pak, gitu ya Bu ya. Baik, itu kurang lebih apa yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwi dan juga karyanya. Kita beralih kepada Ibu Sinta Hidayat yang mengaku hanya sebagai rumah tangga. Padahal kalau Bapak Ibu sekalian sempat ya masuk ke tanya sama Mas Google gitu, siapa Sinta Hidayat, langsung jebret keluar banyak banget itu. Ya, kalau nggak percaya deh, nanti coba dibuktikan dengan masuk ke Mas Google itu, nanti akan bercerita si Mas Google itu bahwa beliau adalah begini-begini yang luar biasa sekali. Saya rasa kita langsung tanya saja kepada beliau aktivitasnya dan juga sebagai kerabat kerja Ibu Teresa ngapain aja sih begitu. Lalu kenapa kok Ibu terpanggil dan juga bisa masuk di dalam pelayanan ini? Silakan Ibu. Terima kasih untuk Bapak Uskup, Romo-Romo dan teman-teman sekalian. Saya memang terlibat dalam kelompok kerabat kerja Ibu Teresa. Mungkin enggak seperti Mbak Wiwi tadi yang terdorong dengan sendirinya. Kalau saya membaca riwayat tentang Ibu Teresa awalnya, saya Katolik dari kecil dan ya boleh dikatakan cuman ke gereja, rapi ke gereja, rapi mengikuti perayaan, tapi enggak ada kegiatan. Pada saat saya membaca itu kira-kira pada mungkin tahun 80, itu pernah dimuat tentang Ibu Teresa. Saya membaca di Intisari. Itu awal saya membaca dan saya melihat bahwa kok masih ada ya zaman sekarang ini kehidupan yang seperti Santa. Karena saya banyak membaca buku tentang Santa dan Santo, kok ini kok kayaknya kok seperti kehidupan Santa. Saya kagum dengan dia dan dari situ setiap ada bacaan tentang dia, tulisan-tulisan tentang Ibu Teresa, saya pasti mencari dan membaca. Sampai pada suatu saat saya datang ke dokter mengantar anak saya sakit, dokter keluarga kami. Di kamar praktek dia ada foto Ibu Teresa sangat besar. Saya kaget, kok bisa ya, belinya di mana? Pada saat itu belum ada gambar-gambar Ibu Teresa dijual atau didapatkan di mana-mana. Loh Dok, kok bisa dapat ya Dok? Itu belinya di mana? Loh kamu suka dengan Ibu Teresa? Saya kagum sekali dengan dia, saya ngomong gitu. Kalau kamu suka, kamu coba datang kemari. Di sini setiap bulan ada pertemuan kecil katanya untuk mendalami semangat Ibu Teresa. Karena saya sangat berminat, jadi saya berusaha untuk mengingat-ingat hari pertemuan dan saya datang. Dari belajar itulah saya mulai berani untuk terjun, untuk berbuat sesuatu, karena fokus atau figur yang kita ikuti itu adalah figur Ibu Teresa. Jadi ya mungkin pengunjung semua sudah tahu apa yang dikerjakan beliau. Jadi arahnya kita masuk ke dalam pelayanan untuk orang-orang termiskin dari yang miskin. Dan itu bukannya terus gampang saya bisa berbuat. Itu melalui satu perjuangan yang luar biasa. Untuk berani dan menyangkal diri sendiri. Karena terus terang saya hidup di lingkungan yang bersih dengan keadaan yang boleh dikatakan sudah enak begitu. Untuk datang ke tempat-tempat kumuh atau ke tempat yang kotor begitu, itu sangat sulit. Itu membutuhkan perjuangan yang bukan makan waktu 1-2 hari, tapi bertahun-tahun saya berlatih. Jadi saya berlatih untuk masuk, menyangkal diri, memberanikan diri, jatuh bangun lah boleh dikatakan saya di situ. Saya datang ke rumah jompo pun saya jijik dulu. Kok baunya pesing gini ya?
baunya nggak enak, saya nggak berani masuk. Saya pikir lagi ngapain ya, aduh enak-enak di rumah kok saya kesini ini ada apa. Tapi saya pikir, saya belajar banyak kenapa saya nggak bisa, saya perjuangkan lagi, saya datang lagi, nyoba lagi. Diajak menengok ke tempat orang-orang kanker, makin takut saya. Aduh, kok serem gitu ya. Begitu pulang saya cerita sama suami saya, tadi saya ke yayasan kanker, ada orang kanker. Wah, suami saya langsung marah, stop. Kamu mau pergi kemana saja boleh, tapi jangan cerita sama saya, soalnya saya nggak bisa makan katanya. Kamu mau kemana jalan-jalanlah sana katanya. Wah, saya makin tertekan, saya nggak bisa cerita dengan siapa-siapa. Tapi ya itulah perjuangan yang saya jalankan hari-hari sampai pada satu saat saya bisa berani. Awalnya cuma dari membagi makanan ke kampung. Wah, kalau membagi makanan karena kalau kita membawa makanan ke kampung itu begitu cepat, orang berdesek-desekan untuk ngambil. Kelihatan aja enggak orangnya. Jadi kita cuma sibuk nyiduk nasi, nyiduk lauk gitu, terus selesai. Saya ngomong, waduh, kalau yang ini saya mau deh bantuin ini. Karena tidak bersinggungan dengan siapa-siapa, walaupun masuk ke kampung kumuh, tapi rasanya saya di balik meja. Jadi awalnya saya hanya berani untuk membagi makanan, membantu di situ, tetapi Tuhan sungguh baik. Tuhan melihat bahwa keinginan saya dan dipupuk perlahan-lahan, saya diajar perlahan-lahan sampai saya berani untuk masuk. Sedikit cerita mungkin begitu. Kalau pengalaman saya masuk ke situ, mungkin nanti Bapak Uskup nggak bisa ngisi acara. Saya ceritanya terlalu panjang. Oke, terima kasih. Awal cerita atau awal sharing yang bagus. Nah, kemudian untuk Ibu berdua sebelum saya masuk kepada pertanyaan pada Bapak Uskup, apakah itu juga berarti atau bermakna bahwa setiap kali mengikuti Ekaristi lalu diutus itu juga berperan penuh di dalam karya Ibu? Atau sebenarnya enggak juga sih, saya misa-misa aja, diutus, tapi memang karena saya sudah di situ. Tetapi apakah itu dibangun oleh spirit dari Ekaristi itu sendiri? Monggo Bu Wiwi dulu. Karena Bu Wiwi ini juga lektor, aktif di penjara, bukan aktif di penjara, maksudnya aktif bekerja untuk mereka yang ada di penjara. Belum pernah di penjara toh ya? Kalimatnya salah itu diralat. Bapak Ibu yang terkasih Romo, memang saya berbeda dengan Ibu Sinta yang sejak kecil Katolik. Saya menjadi Katolik sebenarnya karena suami saya. Saya menikah dengan suami saya pun masih pakai dispensasi, Monsinyur. Jadi saya di rumah itu bahkan dibaptis Katolik yang terakhir. Jadi setelah anak-anak saya semua dibaptis Katolik, baru saya menjadi Katolik. Tetapi mungkin karena saya Katoliknya itu dibaptis setelah dewasa, sehingga saya merasa lebih ingin tahu. Mungkin ya, saya bukan mengecilkan artinya yang dibaptis sejak kecil, tetapi jadi saya ingin belajar, saya ingin lebih tahu apa sih maknanya, kenapa kok kalau Ekaristi itu seperti ini dan sebagainya. Sehingga dari situ saya benar-benar menghayati bahwa memang pada saat Ekaristi itu dipersembahkan itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Dan dari saya membaca, saya bertanya kepada para pastor, saya jadi akhirnya mengerti bahwa pengutusan yang di akhir misa itu bukan kok Romo ngusir gitu, ini sudah selesai loh misanya, kamu pulang sana, kamu diutus gitu. Tetapi ya itu tadi, karena saya merasa setiap kali saya Ekaristi saya merasa, aduh Tuhan, hutang saya Engkau tuh begitu baik seperti ini, terus saya itu bisanya apa ya gitu loh. Tapi ya itulah apa yang Tuhan berikan sebagai talenta, saya berusaha untuk membagikan, walaupun ya saya enggak tahu ini berarti apa, kalau diomongin berarti apa enggak berarti, saya enggak beranilah mengatakan ini. Jadi pokoknya ya itu tadilah, yang penting buat saya kayaknya ini loh yang Tuhan mau, ya sudah saya lakukan gitu. Dan prinsip saya kalau memang saya diutus untuk melakukan suatu tugas, ya saya harus lakukan dengan sebaik-baiknya yang semampu saya bisa. Dan
saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sebagai salah satu contoh adalah yang terakhir film Sugio itu buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Saya itu orangnya itu organize gitu. Saya itu orang yang tidak bisa kerjanya itu seruntungan gitu loh, yang maksudnya ya sudah pokoknya dijalani aja, itu nggak bisa. Saya itu orang yang maunya pakai planning, ini ya tertata. Nah begitu saya ditelepon Romo Beni itu kalau nggak salah awal April, tiba-tiba Mbak tanggal 15 ini ada acara di KWI, tolong deh kerahkan teman-teman wartawan supaya bisa meliput mengenai Sugio. Waduh, saya bilang ini 2 minggu saya ini sudah lama nggak berhubungan dengan wartawan karena bidang saya sekarang tetap di Astra tapi saya sudah pindah ke jalan tol. Waduh, saya bilang, dan lagi loh Romo, saya bilang saya itu hubungannya sama wartawan ekonomi, wartawan bisnis, kapan saya berhubungan dengan wartawan film, saya bilang ini desnya beda. Romo Beni, wes nggak ngerti, nggak peduli, pokoknya kowe lek iso kerahno wartawan. Waduh, ini kalau sudah Romo ngomong pokoknya kan kita juga sebagai umat bingung juga ya. Bapak Ibu ini kualat nanti saya kalau enggak menurut. Ya sudah, saya berusaha seperti itu. Dan itu luar biasa karena saya menghubungi beberapa teman wartawan dan langsung dihubungkan. Terus tiba-tiba saya juga teringat, wah iya kalau ini posternya Sugio dipasang di mal-mal mungkin ini jadi promosi gratis yang murah. Kemudian saya bilang, waduh saya kok kepengen masang ini di Mall Grand Indonesia, saya bilang. Terus saya tuh cerita sama salah satu teman di Kompas, mas, aku tuh pengen kenalan sama orang Grand Indonesia. Aduh jangan, Monsinyur sudah pesen tidak boleh berhubungan dengan rokok, katanya begitu. Padahal itu kan punyanya Jarum Group. Waduh saya pusing lagi, enggak aku enggak bukan rokoknya, aku pengen ke Grand Indonesianya. Lah terus teringat, oh Sonora Mbak Sonora, saya telepon Mas Yo Sonora dan begitu saja terjadi dan ternyata setelah kami ketemu dengan direkturnya Grand Indonesia, dia juga seorang Katolik dan dia positif sekali, dia membantu dan sekarang trailernya Sugio boleh dipasang di seluruh LCD di Mall Grand Indonesia. Jadi saya merasa kalau kita melakukan sesuatu dan kita menyerahkan apapun itu saya merasa kayaknya kok ya mengalir saja gitu dan ya nggak tahu ide dari mana kok dapat aja dan itu buat saya itu suatu rahmat yang luar biasa kalau diberi kesempatan gitu untuk bisa berbuat sesuatu. Itu aja sih Mbak Ratna. Oke, terima kasih. Jadi berkatnya berkat Ekarisi ya, bukan berkat Bu Wiwi kan ya. Pasti dalam hati kecil begitu, tapi kita menikmati itu semua berkat ada Bu Wiwi juga gitu ya, yang mengimani. Jadi semuanya akan terkait satu sama lain. Kalau Bu Wiwi dengan sederhananya atau dengan kesederhanaan mengatakan enggak, itu bukan saya, tetapi kita yang melihat bahwa ada upaya dan ada yang diutus melalui Bu Wiwi. Kita beri tepuk tangan dong.